Berikutnya kita membahas master data yang ada pada modul SD. Ini contoh misalnya ketika kita melakukan transaksi create sales order ya. Jadi ketika kita membuat transaksi sales order, kita membutuhkan beberapa master data. Yang pertama adalah customer master data ya. Nah, customer master data ini akan memberikan informasi ya, terkait siapa yang memesan barang. Ini sold to party ini adalah siapa yang memesan barang ya. Ship to party ini ya, kemana barang itu dikirim ya. Kemudian di samping sold to party dan ship to party, ada juga bill to party ya. Jadi kemana misalnya tagihannya itu dikirim. Ada juga payer ya, payer itu yang akan membayar. Ini bisa pihak yang sama atau pihak yang berbeda. Sama misalnya ketika kita beli barang online misalnya kan, antara yang pesan, kemudian tempat pengiriman itu bisa yang berbeda, kemudian yang bayarnya bisa berbeda juga. Gitu. Atau tagihannya dikirim ke siapa bisa berbeda, atau bisa pihak yang sama. Nah ini semua adanya di master data customer ya. Kemudian customer master data itu mengatur juga payment terms ya. Payment terms ini terkait perjanjian pembayaran ya. Jadi payment terms ya. Jadi misalnya kalau dibayar dalam jangka waktu 14 hari akan mendapatkan diskon 3%, misalnya kalau dalam jangka waktu 30 hari akan mendapatkan diskon. Kalau lebih dari itu ya harus dibayar normal atau bahkan ada denda ya. Nah ini adalah payment terms ya. Jadi perjanjian pembayaran ya, termasuk juga tadi apakah diskon ataukah ada tambahan ya. Kemudian tadi customer master ya. Yang berikutnya adalah material master ya. Material master ini berisi informasi material yang dijual ya, material yang dijual ya. Kemudian unitnya apa ya? Misalnya di sini pieces ya. Kemudian memberikan informasi juga terkait misalnya berapa beratnya ya, volumenya. Kemudian barang itu ada di plant yang mana, di pabrik yang mana ya. Kemudian sales condition ya. Sales condition mengatur tentang keuangan ya, terkait pricing di sini ya. Pricing ya. Jadi misalnya condition type ini ya, condition type-nya, kemudian currency ya. Kemudian di sini itu mengatur diskon misalnya ya. Kemudian biaya-biaya yang lain sehingga menghasilkan net price-nya berapa. Seperti itu. Nah, ini adalah master data yang ada di SD ketika kita membuat suatu sales order ya. Di samping ini ada master data yang lain ya, misalnya sales info record ya, seperti itu untuk mengatur hubungan antara customer master data dan juga material master data. Berikutnya adalah customer master data ya di sini. Jadi customer master data ini berisi semua informasi yang terkait dengan yang dibutuhkan ya untuk melakukan proses sales order ya, delivery ya, pengiriman, invoice ya, dan juga pembayaran ya. Jadi setiap customer harus memiliki suatu master data ya, suatu master record ya sebelum melakukan transaksi sales order ya. Nah, master data ini ya dibuat oleh sales area. Jadi ketika membuat master data itu dilengkapi sales organization yang mana, distribution channel-nya apa ya, kemudian division yang mana. Nah, ini di customer master data ya dibagi ke dalam 3 area ya. Ada general data, company code data, kemudian sales area data. General data berisi data-data umum di sini ya. Seperti nama gitu kan, alamat ya. Kemudian di sini bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi. Ini bahasa ini menentukan misalnya ketika kita membuat invoice, mengirim invoice pakai bahasa apa misalnya. Nah, yang di customer master itu sudah disampaikan terbagi ke dalam 3 ini kan ya. General data, company code data, kemudian sales area data. Ini general data. Terkait general information ya, ada nama, alamat, komunikasi kan tadi ya. Bagaimana
atau bahasa yang dipakai seperti itu. Kemudian company code ini terkait misalnya akun manajemen ya, paymentnya banknya, sales area ya terkait sales office ya, currency ya. Nah, jadi untuk company code yang berbeda ini nanti company code datanya berbeda gitu kan. Untuk sales area yang berbeda ini sales area datanya akan berbeda ya. Cuma secara umum general information-nya akan sama karena ini relevan untuk semua organisasi ya, apakah misalnya company code berbeda ataupun sales area yang berbeda. Nah, berikutnya material master ya. Ini material master ini berisi informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mengelola suatu material ya. Di material ini digunakan oleh hampir semua modul yang ada di dalam SAP ya. Mulai dari modul SD, material management, production, plan maintenance, accounting, controlling, quality management ini membutuhkan material master data ya. Beda misalnya dengan kalau customer master data ini dibutuhkan kan oleh modul SD saja ya. Nah, kalau material master data ini dibutuhkan oleh hampir semua modul yang ada di sistem SAP. Material master ini ya disimpan ya berdasarkan segmen atau view ya berdasarkan fungsi ya. Jadi ada ini basic data yang berlaku umum ya, ada sales ya ini terkait modul SD ya, kemudian nanti juga ada purchasing ini terkait material material manajemen, misalnya ada plan, storage ya di sini di view-nya itu ya. Ada accounting ya. Ini tergantung dari modul ya yang dipakai ya. Nah, ini ya material master view ya. Jadi ada sales data, ada purchasing data ya. Nah, basic data ya, material plan data, forecasting, storage, quality data, accounting data, controlling data ini. Ya sesuai dengan kebutuhan transaksi ya. Modul yang menggunakan material tersebut. Nah, material master juga terbagi ya ke dalam 3 level, ada general information, ada sales specific information ya. Kemudian ada storage location ya. Jadi ada general information ini nama ya, misalnya ukuran, ya, unit of measure ya, apakah misalnya pieces ya, ukurannya, unitnya. Kemudian sales specific information ya terkait misalnya delivery plan-nya, loading group-nya apa ya. Storage-nya ini terkait gudangnya, terkait lokasi penyimpanan atau gudang, ya. Misalnya di sini stok quantity ya, seperti itu ya. Jadi untuk storage location yang berbeda ya, maka material masternya juga berbeda ya, delivery plan-nya, loading group-nya misalnya. Hanya begitu juga untuk storage location yang berbeda, misalnya akan berbeda juga quantity-nya ya. Jadi bisa jadi ada material yang sama di sini ya, kemudian tapi disimpan di 2 storage location kan. 2 storage location ya, maka akan berbeda juga stok dan kuantitinya kan dari material tersebut. Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan, ada master data yang disebut dengan customer material information record ya. Jadi customer material information record ini ya master data ya yang terkait dengan relasi antara customer dengan material ya. Jadi di dalam info record ini ya terdapat misalnya customer specific material number ya. Jadi bisa jadi ya kode material yang terdapat di customer itu ya berbeda dengan kode material yang ada di kita ya selaku perusahaan yang menjual ya, dan umumnya seperti itu ya. Begitu juga deskripsinya ya, mungkin ya, ini mungkin terjadi misalnya ya. Misalnya di kita misalnya namanya materialnya adalah lampu misalnya ya, lampu depan misalnya, lampu depan. Tapi di customer namanya itu lain misalnya ya. Nah, sehingga kita perlu mendefinisikan ya nama material itu di customer info record ya.
Jadi secara otomatis kalau kita mengisikan nomor material tersebut, ya, maka ini di customer itu berrelasi dengan kode yang mana atau deskripsinya apa, ya. Kemudian juga customer specific data ya untuk pengiriman dan delivery toleransi, apakah toleransi ya terkait misalnya jumlah yang dikirim ataupun waktu keterlambatan. Ini bisa berbeda ya antara satu material dan material yang lain. Mungkin satu customer dan customer lainnya. Jadi ada customer yang mungkin dia itu memperbolehkan adanya partial delivery ya, pengiriman secara parsial ya. Ada customer lain bisa jadi tidak ya. Jadi harus full delivery, harus dikirim semuanya ya. Tidak bisa bertahap pengirimannya. Kemudian dengan customer material info record juga ya kita bisa memaintain ya default text ya. Jadi teks yang akan muncul di dalam sales order ya yang akan dikirim kepada customer. Berikutnya adalah condition master data. Ini terkait dengan pricing ya. Jadi di dalam condition master data termasuk price, harganya ya, surcharge-nya ya, tambahan-tambahan atau diskon, kemudian freight ya, biaya pengiriman, pajak ya. Nah, ini kemudian akan dikalkulasikan ya sehingga menghasilkan net price-nya. Ya, ketika suatu material itu ya atau barang yang dijual itu menggunakan atau apply ya condition master tersebut ya. Nah, jadi kita bisa mendefinisikannya tergantung material tadi kan ya atau tergantung customer. Jadi condition master ini bisa jadi misalnya untuk material tersebut ya sudah ditentukan ya kondisinya seperti ini. Jadi untuk material itu harganya segini ya. Diskonnya misal biaya kirim ya. Atau customer spesifik ya. Jadi kalau material spesifik berarti customer siapapun harganya seperti itu ya. Atau ada customer spesifik ya. Jadi bisa jadi berbeda antara satu customer dan customer yang lain untuk material yang sama. Harganya itu ya. Nah, ini diatur oleh condition master. Nah, condition ya bisa tergantung dari dokumen field-nya ya. Nah, ini. Nah, kita bisa atur di sini ya condition type ya. Condition type apa? Misalnya PR00 ini condition type-nya untuk menjelaskan tentang gross value ya, price-nya ya. Gitu kan. RA00 ini terkait misalnya diskon dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah output ya. Jadi ketika kita membuat sales order ya ataupun misalnya dokumen-dokumen ya terkait misalnya sales ya bisa juga inquiry ataupun bisa juga quotation ya atau kata di sales order ya. Nah, kita bisa mengirim kepada customer itu via email ya atau bisa melalui mail, surat, EDI ya, file atau XML ya. Tadi bentuknya quotation, confirmation ataukah invoice ya nanti dikirim melalui media ini. Nah, ini diatur lewat output ya. Output. Baik, itu terkait dengan master data yang ada di modul sales and distribution ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ditambahkan sebelum nanti kita masuk di sales order processing.